orang NU itu mayoritas secara pendidikan nih. Heeh. Pendidikan itu di menengah ke bawah, Oke. di SMP, SD, SMP SD. SMP, SD. Ya mayoritas ada di situ. Meskipun yang SMA dan ke Itu atas tinggi. survei 2025 ya? 2024, 2005 konsisten di Wow. situ. Oke. Kemudian secara kalau Muhammadiyah itu SMA, kuliah, SMA S1. Ya sampai kapan kita mengandalkan ideologi yang sama atau tokoh? Kiai sekarang juga semakin turun ininya, pamornya. Kalau teman-teman perhatikan Pak Prabowo ini dalam pidato-pidatonya persis seperti yang di capture Pak Hasan dan Mas Taufik, hanya mengadres dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Kelompok menengah yang menjadi mesin ini belum mendapat proposal yang cukup dari pemerintah. Kelompok kelas menengah ini bukan hanya soal kesabarannya yang pendek, tetapi juga mereka ini begitu nanti, kelas menengah ini rata-rata anak muda kan? Anak Ya. muda. Anak muda. Nanti begitu era di atas 2035, mereka udah akan bergeser ke menuju kelompok non produktif mungkin. Non-produktif. Nah, ini bahaya. Halo, Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali. Saat ini kita akan ngobrolin soal 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu sudah berusia 100 tahun dalam hitungan Masehi. Sudah diacarakan juga ulang tahunnya kemarin. Yang Pak Presiden nggak sempat hadir. Sempat ramai dibicarakan karena posternya sudah beredar, tapi buat warga NU nampaknya nggak ada persoalan dengan itu. Nah, kita akan ngebahas soal 100 tahun, apa perjalanannya selama 100 tahun itu, perubahan-perubahan yang sudah dicapai, kontribusinya, dan kita pengen juga memprediksi atau membayangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh NU dalam 100 tahun keduanya agar mungkin lebih bermanfaat buat publik atau berkontribusi lebih terhadap negara. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan ngobrol dengan jajaran elit di PBNU yang muda-muda. Yang pertama di sini di sebelah saya sudah ada jajaran ketua. Gimana kabar? Muda tua. Ini klaimnya muda terus kita ini. Oh, ini ketua karena setelah islah kan dikembalikan Iya, ke posisi setelah dikembalikan. dikembalikan ke posisi semula. Ini tempat duduknya mengikuti usia kayak. Ada Mas Syafiq Ali, Ketua PBNU bidang hukum dan media. Yang kedua Mas Hasanuddin Ali, Ketua bidang data. Dan Mas Sumantri, bendahara. Kemarin sempat jadi bendahara umum, tapi dikembalikan lagi jadi bendahara ini. Sudah kembali ke formasi awal. Nah, ini kita sudah 100 tahun ini organisasinya ini Mas, ngomong-ngomong. Dan kita mau ngobrolin itu. Tapi kayaknya yang paling relevan pertanyaan di awal itu adalah bagaimana PBNU mencapai 100 tahun ini cukup memuaskan atau tidak. Kayaknya pertanyaan awal ini harus ke yang paling lama mengabdi di PBNU ini. Hampir 30 tahun katanya tadi itu. Ngabdi di PBNU-nya. Usia NU Jadi ngabdi di NU sejak kapan, Mas? Ya kalau berkantor sejak 96. Nah, sejak 96. Ya berkantor waktu itu ada tabloid Warta NU Oke. sama Mas Elias Kadarwis waktu itu. Jadi NU 100 tahun, 30 tahunnya itu sudah ada di Ada Mas situ. Taufik di sana ya. Iya. sepertiga dari Sepertiga dari usianya Nahdlatul Ulama. Nggak tahu pernah libur. Oh, pernah libur. Jadi zaman 98, demo-demo 99 itu libur tuh, nggak berkantor di PBNU, lebih banyak di jalanan. Sama waktu Pilpres diliburkan. Sama waktu Pilpres diliburkan. Ngelihat NU 100 tahun gimana, Mas? Ya kalau melihat warganya secara umum menurut saya ya cukup menyenangkan lah ya. Karena apa? Sebelumnya itu kan banyak sekali ramalan yang kesannya membuat NU itu pesimis gitu ya. Ya. NU sebagai kaum sarungan, kaum tradisional dianggap mungkin ya tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman yang makin modern. Nah, tetapi kita tahu bahwa setelah 100 tahun ya NU bisa banyak. Sekarang banyak sekali generasi NU kayak
Mas Hasan dan Mas Mantri. Gitu kan? Yang udah benar-benar hidup di dunia modern dengan segala aktif di dunia finansial, aktif di dunia data. Yang mungkin 30 tahun yang lalu kita nyarinya susah, atau apalagi zaman Kiai Wahid Hasyim gitu kan. Nyari figur NU yang ngerti manajemen organisasi susah banget, kayak dianggap nyari penjual es malam hari gitu kan. Nah, tapi setelah itu kemudian juga banyak juga yang merasa mungkin masyarakat makin individual, jadi NU yang tradisional, yang komunal itu juga mungkin akan melemah atau menurun. Tetapi berdasar risetnya Mas Hasan dan banyak lembaga survei yang lain, jumlah warganya malah meningkat. Ya, Nah, gitu karena kan. organisasi-organisasi zaman NU kan banyak yang berguguran kan. Ya, Masyumi misalnya ya, betul, waktu itu. betul. Jadi artinya kalau lihat perkembangan masyarakatnya, menurut saya ya, saya justru dalam tanda kutip ya agak takjub gitu loh. Tidak sepenuhnya memahami gitu loh. Tidak sepenuhnya memahami bahwa NU cukup agile kan, mampu bertahan dari ya segala perubahan zaman pada dasarnya. Secara ekonomi juga. Ekonomi saya kira masyarakat NU kan mobilitasnya udah lumayan tinggi ya, apalagi ya sejak reformasi lah ya. Dulu benar-benar marginalized society gitu kan. Makin sejahtera. Secara Terutama umum. pengurusnya. Jadi saya kira dari banyak sudut, kalau saya sih ngelihat ya cukup menggembirakan secara umum. Nah, tapi kalau lihat dari sisi kepengurusan, misalnya apalagi perkembangan terkini, ya itu yang jawab harusnya bukan saya, karena saya bagian dari pengurus. Masa saya mau mengevaluasi sendiri? Kayak Mas Hasan kalau soal data jumlah NU bener nggak yang banyak sekarang makin banyak yang kaya atau enggak, Mas Hasan kayaknya punya sedikit banyak informasi ini soal datanya warga NU. Kan Bukan makin kesini kaya, agak makmur. agak makmur. Enggak gini. Jadi untuk melihat itu ya, Ya. ukuran bahwa orang NU itu semakin meningkat atau enggak, itu bisa dilihat dari Syafiq Ali. Nah, kenapa? Gimana itu? Dulu Ya. 96, nah, 96 kan Ya. pertama kali masuk NU, Iya. ya belum punya mobil kan? Oh, bukan cuma saya tuh, senior-seniornya susah semua itu. Ah, iya. Gus Yahya jangan-jangan nggak punya Ah, juga. itu istilahnya Gus Yahya itu kerelawasan. Iya, bukan kita ini udah kenal kota. Nah sekarang kita lihat ininya, gaya hidupnya, Heeh. udah sangat beda. Kelas menengah. Kelas Ya. menengah Walaupun kelas kemana-mana, menengah cicilan. Ya. Mobilnya kemana-mana naik Eropa. mobil, Mobilnya Eropa. mobilnya Eropa, ya kan? Kalau hilang mudah ditemukan karena jarang yang punya. Jarang yang punya. Terus gaya hidupnya gaya hidup orang kota. Ah. Sabtu Minggu naik sepeda, Oke. Baca buku baca barat, buku penulis-penulis barat. Nah, itu Nontonnya Netflix sama Bisa bisa betul. piknik. bisa piknik kemana-mana. itu balap sepeda apa itu? Tour de France. Terus Dia Paris, ngikutin. Paris Dakar. Dakar. Itu nggak terbayang lah dulu. Iya. Dulu nonton TV, Pak, zaman kecil. Di TV tetangga. Di sekretaris desa cari, Pak, cari. Zaman kecil kan kita kan. Nah, Makanya. tapi pertanyaannya Pak Syafiq Ali, itu karena NU atau karena yang lain? Wah, menarik. Ya perkembangan Indonesia. Perkembangan Indonesia. Berarti kan sebetulnya secara nggak sadar orang NU yang naik kelas itu katakanlah itu sebetulnya bukan karena NU-nya, Oh iya. tapi karena memang zaman yang menyebabkan itu. Tuh. Ekonomi Indonesia naik, kesejahteraan bertambah, yang mayoritas orang NU ada di situ, Ya. sehingga Terbawa. terbawa arus ke atas. Betul. Itu. Makanya itu saya sering ngomong bahwa yang paling krusial itu untuk memakmurkan orang NU mendesakkan kebijakan negara yang baik. Betul. Artinya Mas Hasan yang mau digarisbawahi itu kontribusi NU terhadap kesejahteraan warganya itu nggak kelihatan meskipun warganya bahkan pengurusnya tingkat kesejahteraannya meningkat. Ya persis. Karena begini ya, kalau kita lihat, ya saya sekarang mau datanya ya. Ya. Kalau kita lihat angka-angka yang ada sekarang, misalkan, Baru mulai udah serius sekali. Orang data soalnya. kita lihat ya, orang NU itu mayoritas secara pendidikan nih. Ha. Pendidikan itu di menengah ke bawah, Oke. di SMP, SD, SMP SD. SMP, SD. Ya mayoritas ada di situ, meskipun yang SMA dan Itu ke atas tinggi. survei 2025 ya. 2024, 2005 konsisten di Wow. situ. Oke. Kemudian secara kalau Muhammadiyah itu SMA, kuliah, SMA S1, mayoritas ada di situ. Kemudian dari sisi sosial ekonomi status, dari sisi pendapatan, pengeluaran segala macamnya itu, orang NU itu ada di yang pengeluaran
per bulannya, pengeluaran per bulannya itu 2 juta sampai 5 juta. Itu di kelas, kalau di kategori saya kelas D. Kelas D itu menengah ke bawah. Itu mayoritas ada di situ. Nah, Muhammadiyah itu di angka 8 juta ke atas. Oke. Termasuk juga orang yang tidak terafiliasi dengan ormas. Itu di angka itu 8 juta ke Lebih atas. tinggi dari NU. Lebih tinggi dari NU. Maka kalau kita lihat itu, orang kayak Mas Syafiq Ali, kayak Mas Mantri itu, Sekian persen. oh itu Outlier, bukan hanya outlier, orbit yang berbeda. orbitnya beda itu. Itu padahal kalau di Iya, iya. rata-rata artinya kayak Mas Mantri itu sudah menolong menaikkan itu. Tapi karena masih banyak yang ada di bawah. Nah, jadi sementara postur Indonesia juga kayak begitu. Postur Indonesia juga begitu. Mayoritas orang Indonesia itu di menengah ke bawah dan juga di Jadi NU itu SMS. sebenarnya miniatur Indonesia. Ya bayangkan, ya survei mengatakan 50% orang Muslim Indonesia itu orang NU. Iya. Jadi apa yang ada di NU yaitu cerminan Indonesia. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Iya. Ya yang kelihatan yang baru-baru ini kan Pak Sudrajat itu yang penjual es itu, Iya. yang Iya. viral itu, dia Iya. pakai peci NU. Iya, Nah, saya langsung ingat surveinya Mas Hasan itu. Ya Itu warga- itu warga kita. Itu warga NU. Banyak Berapa ya, gitu. persen Iya. yang seperti Pak Sudrajat? Ya masih banyak. Ya. Kalau lihat pendapatan Itu tadi PR berarti besar. masih banyak itu. Tadi ketika ngomongin pendapatan Mas Mantri saya mikir, aduh banyak sekali yang harus disejahterakan. Nggak, tapi gini ya, karena memang kalau kita lihat dampak NU terhadap kinerja atau taraf hidup umatnya ini memang pertanyaannya agak sedikit tricky. Ya. Karena bagaimanapun NU ini kan sebenarnya awalnya adalah komunitas keagamaan. Komunitas ulama. Kemudian di-upgrade ada organisasinya. Oke. Ada organisasinya. Tapi dari awal dia memang bukan entitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomi atau secara material. Betul. Jadi kalau pertanyaannya apakah warga NU atau NU berhasil meningkatkan taraf hidup warganya, ya memang menurut saya tidak harus dalam konteks NU sebagai sebuah gerakan keagamaan. Tetapi ketika dia naik kelas, kemudian membentuk organisasi modern, seharusnya kan mandatnya organisasi ini, terutama melalui kepengurusan strukturalnya, itu mendesakkan agenda-agenda umat yang seperti tadi disampaikan Mas Syafiq kepada negara, kepada pemerintah, agar apa kebijakan negara menyentuh titik-titik lemah dari masyarakat yang kebanyakan NU. Kan Mas Syafiq berkali-kali menurut saya itu tepat sekali. Kalau mau menyejahterakan NU, umat NU, jangan berharap dari PBNU, tapi bagaimana PBNU mampu mengkonsolidasi gagasan, menaikkan daya tawar kepada pemerintah agar program-programnya memberi daya angkat terhadap jamaah NU. Karena kalau NU sendiri yaitu mindset kita itu memang tidak dididik untuk ngurusi dunia. Ngurusi Kita duniawi. ngurusi Dunia fana. dunia fana. Dunia fana. Ini semua adalah karena proses-proses yang sebenarnya didapatkan, mungkin ada beberapa orang NU misalnya Haji Hermadura itu orang NU bukan yang Juragan Tembakau itu. Madura pasti NU. Ya, misalnya itu adalah proses yang dia lakukan, bukan karena Organisasinya. proses yang berlangsung di internal NU. Dia dalam proses dengan bermasyarakat, ada inisiatif ekonomi, dia berhasil. Kebetulan dia orang NU. Kalau Anda mau lebih kritis, lihat ada nggak inisiatif organisasi di NU selama 100 tahun ini yang kemudian kita anggap punya daya dorong besar terhadap kesejahteraan. Contohnya secara Mas Mantri. Nggak ada. Kalau bicara impact luas ya, tapi Ya. kalau impact kecil-kecil, misalnya ada inisiatif Nahdlatul Tujar dan sebagainya, ya itu boleh. Tetapi kerangka kita tidak dibuat untuk memberikan leverage secara ekonomi buat warganya. Mas Syafiq kan bilang, udahlah kalau mau mutelin NU secara ekonomi, bekerja yang baik aja untuk kemudian mendorong pemerintah mengerjakan PR-PR yang kita udah identifikasi untuk menaikkan kinerja ekonomi warga NU.
Waktu itu kayaknya pernah nyobain apa namanya Ansormat kayaknya gitu-gitu. Ya, saya kan sebenarnya melihat berbagai Pak Menteri upaya. kesulitan menjawab. Ya, sebenarnya inisiatif itu banyak banget. Oke. Dulu di zamannya Gus Ipul juga ada namanya Kowina, Koperasi Wirausaha Nasional. Ya. Apa namanya yang didirikan juga teman-teman Ansor dan teman-teman pemuda Muhammadiyah. Gagal. Bangun ini gagal, bangun warung gagal. Di era kita buat lagi apa namanya Kowinanya juga kita revitalisasi, terus kita buat namanya Ansormat. Ya. Idenya adalah oh ya warga NU ada di seluruh antero Nusantara, paling nggak di Jawa itu setiap kecamatan ada. Ya. Jadi kita pikir akan kita buat gerai-gerai retail dengan memanfaatkan space yang dimiliki oleh warga NU. Tapi ternyata memang membangun sebuah ekosistem bisnis itu tidak hanya dibutuhkan infrastruktur fisik, tapi cukup juga banyak niat. mindset-nya. Nggak cukup banyak niat. Bumnu. Apalagi Bumnu. Bumnu ini juga sebuah inisiatif besar di PBNU era sekarang. Didukung oleh pemerintah melalui Pak Erick Thohir. Juga insya Allah masih belum berkembang juga. Karena memang PR-nya itu tadi. PR-nya adalah kita semua untuk mengubah mindset ini harus ada apa namanya sedikit mengorbankan unsur-unsur apa namanya spiritual yang memang itu ditanamkan dari pesantren. Ini kan berhadapan-hadapan sebenarnya. Berhadap-hadapan. Maksudnya dalam konteks jangan dibahas secara kan orang bilang oh kita hidup apa namanya harus bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya, tapi kita harus terus beribadah seolah-olah kita mati besok pagi. Ya. Lah ini kan sebenarnya kontradiksi itu, nggak bisa dikerjakan dua-duanya. Kalau kita ibadah sepanjang hari, jam kerja kita berkurang, betul nggak? Ya. Artinya itu manis dalam bukan manis nanti saya takut salah. Itu bagus dalam konteks mengingatkan bahwa kedua sisi ini penting. Ya. Bahwa sisi spiritual dan sisi material. Tapi dalam prakteknya kadang-kala kita harus memilih mana yang kita beli prioritas. Lah warga NU ini kan mindsetnya memang spiritual di atas material. Ekonomi bukan prioritas. Sama seperti Mas Safik ngomong, NU adalah Sunni Jawa. Orang Jawa apalagi. Hidup yang penting sakmadyo. Sakmadyo itu tidak ada mengakumulasi kapital. Secukupnya begitu cukup dia berhenti. Nggak ada proses akumulasi setelah cukup lanjut terus supaya berlebihan nggak ada. Sementara proses kesejahteraan itu semua parameternya adalah soal kenaikan tingkat akumulasi apa namanya ekonomi. Oh, kenapa sih sebuah negara disebut negara maju, negara berkembang akan dilihat dari pendapatan per kapitanya. Oh, negara maju misalnya saya lupa angka persisnya, pendapatan per kapita di atas $5.000 per tahun misalnya. Itu kan parameternya parameter ekonomi semua. Kalau Anda jadi orang Jawa kalau dengan $2.000 saya udah cukup. Ya saya akan apa namanya dengerin musik Jawa. Dengan $2.000 udah slow living. Udah slow living. Tapi itu memang kayaknya yang tadi yang disebut ada Bumnu, ada apa namanya Ansormat. Kakak Safik juga pernah nyobain dulu Nukes, Pak. Oh iya. Iya. Oh banyak. Oh banyak sekali. Banyak. Percobaan saya itu banyak sekali. Sebagian besar gagal. Ya itu kan. Tapi apa ya? Juga. Maksudnya bahwa ekonomi itu memang ya bukan prioritas ya di NU tadi hidup sakmadyo. Bahkan kita kan kalau terlalu mengejar kekayaan apa kan kesannya itu cara hidup yang tidak baik gitu. Itu adalah jalan hidup yang tidak baik. Kalau kita mengacu aja sebenarnya pada sejarah NU. Sejarah NU kan pertama kalau kita mau pakai rujukan sebenarnya NU itu berhasil atau tidak. Pertama kan NU itu sejarahnya pertama dulu Taswirul Afkar. Pemikiran Bawahan tahun 1914 ya. Jadi ya orang-orang kayak Baksul Masail sampai sekarang masih hidup. Ya ulama-ulama lah ya. Ulama. NU melahirkan banyak sekali pemikir keagamaan, sosial, politik apapun lah yang kemudian Nahdlatul Wathon. Ya kan? Nah, itu 1916 ya. Nah, sekarang NU masih jadi kekuatan kebangsaan nasional yang sangat kuat di Indonesia gitu. Muslim nasionalis di Indonesia jumlahnya. Sampai sekarang kan lagu Wathon dinyanyikan di mana-mana gitu. Kemudian Nahdlatul Tujar itu kalau nggak salah 1918. Nah, tapi sekarang nggak kelihatan itu, nggak kelihatan.
Kan bekasnya. Kemudian ada lagi temuan teman-teman yang juga nggak banyak disebut ya, misal kayak teman-teman kayak siapa IIB yang menemukan bahwa dulu ada organisasinya Takmirul Masajid. Jadi memang menghidupkan masjid ya gitu. Dan ini masih hidup. Ya NU masih ngurusin masjid sampai hari ini. Jadi dari 4 tonggak ini, Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Takmirul Masajid, yang memang nggak kelihatan jejaknya itu yang Nahdlatul Tujar. Yang urusan kesejahteraan Iya, yang ini. urusan ekonomi. Mungkin karena tadi ada ambivalensi nilai. Ada ambivalensi nilai. Jadi orang gamang. Ada orang gamang. Jadi orang NU itu tidak akan berhasil menjadi seorang kapitalis dalam tanda kutip. Kapitalis itu kan orang ada mental block. Iya. Iya. Kapitalis itu Semacam kan mental block. orang yang mengejar keuntungan untuk diakumulasi. Yang menurut Friedrich von Hayek sebagai ideolognya itu bahwa ya orang harus serakah dalam tanda kutip. Serakah itu mulia. Greed is virtue. Serakah itu kemuliaan. Karena kalau ada orang yang dianggap dalam tanda kutip serakah mengejar akumulasi, itu akan menimbulkan trickle down effect. Dia nggak mungkin kayak dikerjakan sendiri, dia butuh orang yang bekerja, bla bla bla. Kapitalisme cara kerjanya kan gitu. Sementara di NU, ya greed itu sebuah aib, dosa gitu loh. Apalagi kalau kita di kampung, misal lu kaya sendiri, kanan kirinya Disantet tuh. jauh gitu kan. Jadi itu juga sebuah dosa sosial gitu. Walaupun mungkin yang bersangkutan sudah bayar zakat, sudah bayar pajak, tapi tetap bahwa itu akan kelihatan seperti dunia sosial. Jadi memang ada ambivalensi saya kira ketika berusaha mengejar itu gitu lah. Itu ya mungkin alasan. Mas Mantris kan kaya juga bukan karena mengejarnya. Ya kebetulan aja saat yang ini kemudian Saya menggaji besar. seharusnya Kan bisa gitu. bisa lebih kaya kalau nggak bergaul dengan ini. Cuma karena saya malu juga sih. Jadi mau kaya sendiri kok nggak enak. Nggak enak. Jadi kayak kebetulan gitu loh, bukan karena dia ambisius gitu loh. Gitu. Jadi dari dari ideologinya itu udah agak ambivalen dengan kekayaan. Ini jangan-jangan kita nawarin ke generasi baru ini makin susah ini Mas Hasan ini. Pak Rojali, jadi gini, sama seperti ketika kita mendesain sebuah mesin. Oke. Kalau mobil Innova itu Anda mau pakai untuk balapan, secara desain nggak cocok. Bodinya terlalu kembung, terus kacanya terlalu tabrakan dengan angin. Sama dengan NU. NU memang tidak didesain untuk menjadi alat ekonomi dari umatnya ini. Jadi nggak fit. Jadi kalau kita isi dengan Kowina, Ansormat, Bumu, atau katulistiwa.net, itu memang Innova Pak, nggak bisa dipakai ngebut, ya bisa jalan, tetapi tidak akan bisa ngebut. Jadi kalau mau kaya, jangan di NU, bukan begitu kan kesimpulannya? Atau paling nggak begini, ya NU tetap kita jadikan instrumen menjaga aspirasi keagamaan masyarakat, tetapi karena dia punya kapasitas anggota yang besar, itu yang kemudian dijadikan alat tawar. Karena pada akhirnya pada level pragmatis politik ya, ini kan punya daya tawar politik, itu yang digunakan untuk mendesakkan tadi agenda-agenda ekonomi. Karena terbukti kalau kita yang mengeksekusi sendiri, yaitu tadi mau balapan pakai Innova kan ada susah. Mungkin Pak Hasan punya perspektif lah yang lebih empirik. Enggak, saya tertarik dengan yang disampaikan Syafiq tadi. Kalau dulu misalkan ya, kiai-kiai kita itu punya keinginan untuk ya Nahdlatul Tujar tadi ya. Artinya kan para yai ini punya impian kan untuk dalam sektor ekonomi. Ya. Tapi kemudian kenapa jadi begini? Apakah karena memang ada perubahan struktural dari sisi, kalau kita lihat ya NU itu kan di awal berdiri itu kan di pesisir ya, mayoritas Surabaya, Semarang, pokoknya semua yang ada di pesisir itu kan mindsetnya adalah saudagar, karena berinteraksi dengan banyak orang luar. Tapi kemudian ketika zaman Orde Baru ditarik ke pedalaman menjadi masyarakat agraris ini, jangan-jangan itu yang merubah pola paradigma warga NU yang kemudian ya sudah menjadi petani, setelah jadi petani anaknya jadi PNS, ya kan? Sekarang kan banyak sekali orang-orang NU yang kemudian menjadi ASN.
Nah itu yang mungkin ya, ini analisis saya, Ya mungkin betul, tapi terjadi jauh lebih lama, bukan hanya era Orde Baru, sebelumnya sudah. sebelumnya juga Ya. berarti. Jadi memang sudah waktunya menurut saya Pak Safik, inisiatif untuk membangun ekonomi itu harus ada. Jadi pengalaman-pengalaman pahit Pak Sumantri, Pak Safik Ali itu harus jadi. Kita ini nggak mau nyoba-nyoba lagi karena nggak mau nambah pengalaman pahit. Udah cukup dengan Nah, sekarang. Jangan kita tawarkan. Kita lagi on proses dengan ruang publik ini. Kita tawarkan pada generasi baru NU Iya. itu jangan menyontoh Iya. Pak Safik Ali. Nggak gini, justru saya tuh termasuk orang yang terinspirasi dengan Nahdlatul Tujar. Tapi saya juga menyadari bahwa kalau lihat dari sejarah, bukan hanya NU Nahdlatul Tujar gagal itu. Dulu tuh Syarikat Islam tuh sebelumnya namanya Syarikat Dagang Dagang Islam. Ya. Artinya bahwa organizer, aktivis-aktivis, pemimpin-pemimpin Syarikat Islam tuh masa-masa awal memang banyak wira niaga. Iya. Jadi Saudagar. pebisnis. Sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tetapi perkembangan sosial politiknya, karena kemudian yang ikut organisasi itu sebagian besar itu rakyat biasa, sehingga nggak akan relevan organisasinya buat anggotanya. Oke. Itu menurut saya juga terjadi pada NU. Kenapa Nahdlatul Tujar itu nggak berhasil? Nahdlatul Tujar itu NU, Mbah Wahab, kayak si Hasan Gipo, itu para pengusaha. Iya, Waktu itu kelas menengah. Iya. Tetapi begitu NU itu makin besar, sebagian besar anggotanya memang bukan pengusaha yang nggak akan bisa digeser jadi pengusaha. Akhirnya karakter NU ditentukan oleh sebagian besar anggotanya. Oh iya, iya, betul. Jadi saya kadang guyon itu, ya NU tuh dulu ya para pengusaha. Saking kemudian perkembangannya sebagian besar yang ikut para petani, akhirnya jadi organisasi petani. NU itu dulu awalnya para pengurusnya kosmopolit semua, udah pernah menyeberang laut. Ya. Tapi karena yang ikut sebagian besar orang yang nggak pernah menyeberang laut, jadinya tradisional gitu loh. Nah, jadi menurut saya itu ada situasi sosial politik, sosial ekonomi, zaman penjajahan juga yang membuat itu. Organisasi harus membuat dia relevan dengan sebagian besar anggota. Dan kalau NU, Serikat Islam Cokro itu tetap mempertahankan namanya Serikat Dagang Islam, nggak relevan, nggak akan berkembang justru. Kalau NU tetap misal Nahdlatul Tujar, nggak menjadi Nahdlatul Ulama, dia nggak akan sebesar sekarang. Itu bagian dari upaya merelevansikan dengan memang basisnya. Nah, kalau sekarang kemudian kita mencoba menguatkan itu, iya. Kalau kita berkaca pada negara-negara kan kalau nggak salah sebenarnya kalau ada 3% kurang lebih warganya yang entrepreneur itu sebenarnya udah cukup gitu kan. Nggak butuh nyampe 10% apalagi 20%. 3-5% itu cuma. Nah, sekarang kan memang dengan tantangan ekonomi warga NU yang seperti diceritakan Hasan masih levelnya di bawah, walaupun lebih tinggi ya daripada dulu tetap gitu ya. Ya memang tantangan bagaimana melahirkan 3-5% generasi NU yang memang punya semangat wirausaha. Apalagi kan Rasulullah itu pedagang gitu kan. Ibaratnya kan dari 10 pintu rezeki itu 9-nya itu ada di perdagangan misal gitu kan. Nah itu kan pada dasarnya NU punya basis sebenarnya untuk mendidik masyarakat, untuk mengajak masyarakat untuk itu gitu loh. Tetapi ya memang bahwa struktur ekonomi agrarian ini tidak mudah untuk diubah. Nah, sementara sekarang kita tahu ekonomi agrarian itu melemah. Ya. Ekonomi walaupun kita punya tanah berjuta-juta hektar, tapi kita bukan penghasil beras terbesar. Kita bukan penghasil kopi terbesar. Nah, jadi ya tantangannya besar, tapi kita masih penghasil sawit terbesar. Jadi Tapi memang gini. kelihatan ya. Ya. Yang paling berpengalaman di antara kita ini siapa kelihatan. Untuk ngomongin NU. Kalau ngomongin NU ini. Soal kegagalan-kegagalan. Nah, tapi memang begini, secara praktis ya, saya seringkali melihat bahkan elit-elit NU nih, elit-elit NU tuh kalau kita lihat namanya pemimpin ya, dia harus menguasai seluruh aspek keagamaan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Tapi banyak sekali elit-elit NU begitu harus melakukan pembicaraan yang mengandung unsur bisnis atau ekonomi, mereka bilang, aduh kamu aja yang maju, kita nggak ngerti sama sekali nih. Kayak tambang kemarin misalnya. Oh, kalau tambang kebetulan khusus case-nya. Walaupun nggak ngerti tapi dikerjain sendiri. Tapi itu case khusus ya.
Tapi di unsur-unsur lain yang itu bersifat mengandung business development atau pengembangan bisnis dengan mencoba memanfaatkan atau memaksimalkan apa potensi yang dimiliki NU, selalu senior-senior kita ini tidak punya keberanian untuk melakukan pembicaraan dengan partner. Karena itu lapangan yang tidak Ya, dikuasai. karena itu tadi. Jadi apa namanya, alam pikir, pengalaman mereka itu tidak pernah mengarah kepada membangun ekosistem ekonomi. Iya. Kalau Elkis itu dulu gimana? Ya, Inisiatif Elkis ekonomi. ya gagasan-gagasan sosial, perubahan sosial. Bukan anu Tapi ya, bukan nggak ada. Enggak. Tapi Bukan sustainable ekonominya Nah, nggak, dimensi sustainability-nya untuk- nggak ada. Iya, saya kira lemah. Tetap. Tapi sekarang nggak jalan juga. masih Ya ya. masih, tapi ya ini nggak Hidup seperti sekarang mati tak dulu. mau. Oh, Nggak seperti dulu. Tapi kan sekarang eranya dari tadi yang kita bicarakan kan sudah shifting sangat jauh ya. Iya. Masuk di era digital, terus ada kesempatan yang banyak sekali kita bisa lakukan gitu kan. Kita bisa hidup di mana dan menghasilkan uang dari mana. Nah, tapi ini kan masalah kesiapan di antaranya, Mas. Kenapa Kesiapan. kita ngomongin duit mulu? Karena memang faktornya Iya. kesejahteraan ya yang paling ini ya. Ya tapi gini ya, kalau Iya. kita kan nggak boleh pesimis ya melihat situasi yang ada sekarang ya. Melihat tadi misalkan ya kita belum melahirkan entrepreneur yang sukses gitu ya. Terus kemudian dari sisi taraf pendidikan juga rendah, terus kemudian dari sisi strata sosial juga rendah. Tapi menurut saya justru momentum, kalau kita bicara momentum 100 tahun, justru inilah kesempatan untuk menjadi titik balik NU untuk hal apapun. Untuk hal apapun. Ya, mau dari sisi pendidikan, mau dari sisi ekonomi, mau dari sisi macam-macam. Karena memang lanskap sosial ekonomi Indonesia itu mengarah ke sana semua. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, ya tetap kisah-kisah yang tadi kita bicarakan itu Akan berulang lagi. Akan berulang lagi. Banyak anak-anak muda yang sekarang punya mindset entrepreneur di NU ya, itu juga sangat bagus. Ya. Nah menurut saya kegagalan kita untuk merangkai semua tentang katakanlah ekonomi ini, kita ini gagal dalam membangun jaringan, jejaring. Jaring. Jadi mereka mungkin sekarang ini ada orang NU nih sudah sukses menjadi entrepreneur, tapi kita tidak mampu menjangkau mereka. Mereka tidak merasa menjadi bagian dari jejaring NU. Padahal mungkin dia Karena ekonominya dia menjadi lebih kuat juga bukan karena jejaring NU. Jejaring NU. Iya. Ya, kita mencoba untuk shifting sih dari cara membuat kesejahteraan lebih baik. Itu misalnya mulai banyak teman-teman yang belajar main saham, Ya. kena anjlok. Ya, itu cuma 0,00 sekian persen Ya, tapi lah. setidaknya ya kan. Tapi ngomong-ngomong di kayak sekarang, ini ekonomi kan ngomong-ngomong lagi ini. Jadi ada kesempatan sebesar apa untuk apa ya, kita belajar hal baru atau shifting secara kesejahteraan? Ya gini, kembali ke tadi ya soal saya akan mencoba menjawab ini dengan teorinya si Susan Fournier yang dari Harvard. Dia bilang gini, seseorang itu berkumpul dalam satu komunitas itu karena 3 hal. Yang pertama karena ideologi, Oke. itu disebut sebagai pool. Jadi orang bertemu dalam satu komunitas karena memiliki ideologi yang sama. Oke. Itu kan NU banget. NU banget. NU banget kan. Yang kedua, orang itu bertemu dalam satu komunitas karena ada tokoh, ada figur yang kuat. Oke. Itu disebut sebagai hub. Itu NU juga. Dulu sosok Gus Dur. ya sentrumnya di Kiai soalnya Kiai. selalu ketokohan lah ini. Tokohan. Nah, kemudian yang ketiga yang menarik ini adalah seseorang bertemu dalam satu komunitas tertentu karena ada jaring yang mengkonekkan antar orang-orang ini. Oke. Yang namanya Sama. web-in. Interest yang Interest sama. yang sama, kemudian tidak harus ideologi, ya, yang penting interest yang sama. Nah, NU itu hanya kuat di 2 itu. Kita itu belum mampu membentuk sebuah jejaring yang kuat. Ya kalau jejaring struktural oke, tapi jejaring yang di luar spektrum NU ini yang kita nggak punya. Maka kemudian saya sering katakan, udahlah pengurus NU, PBNU, PJNU, PWNU itu nggak usah gede-gede. Oke. Cukup diurusi 10-20 orang gitu. Ya besok kita Cukup. usulkan diurusin 5 orang aja. Iya.
Nah, tapi jejaring ini yang kita perkuat, yang mengkonekkan antara banyak Berbagai interest. interest ini. Iya. Itu yang menurut saya sekarang belum ada. Ya sampai kapan kita mengandalkan ideologi yang sama atau tokoh? Kiai sekarang juga semakin turun ininya, pamornya. Ideologi juga sekarang macam-macam. Ya. Nah, jadi satu-satunya ini jejaring ini yang harus diperkuat. Ya, kalau saya melihat ya kalau kita bicara tentang memakmurkan warga ya, itu nggak bisa dilepaskan dari kebijakan negara kan. Ya. Dan kita memang harus diakui kan, mungkin kita tidak melihat gitu loh kebijakan negara ini untuk mengangkat tadi sekian persen warga yang masih miskin, dan walaupun mungkin nggak di bawah garis kemiskinan, katanya kan yang di bawah garis kemiskinan menurun. Tapi kan yang miskin banyak gitu, rentan. Menurun miskin. Nah, Menurunnya karena meninggal atau iya. Jadi kebijakan negara, karena kan ya misal tadi bahwa kita bayangin misal ada berapa warga NU yang jadi petani, Ya. misal 10 juta. PBNU nggak akan bisa melakukan apapun untuk Nggak punya membuat infrastruktur. petani Ya, kita itu inovatif. Misal seperti petani di Vietnam yang kabarnya 1 hektar bisa menghasilkan 8-9 ton. Di kita 1 hektar kisarannya cuma 4 sampai 5,5 ton. Itu kan butuh ada inovasi. Inovasi itu butuh riset. Ada lembaga risetnya, ada kampus atau apa. Sementara nah itu tidak ada di Indonesia. Bagaimana kita misal menyaksikan para nelayan itu bisa menjadi lebih makmur. Nah, itu kan kebijakan negara. Apakah ekonomi industri pengolahan ikan di kita itu maju atau tidak? Nah, kalau selalu ikan mentah langsung diekspor itu lebih menguntungkan atau tidak? Nah, kalau diekspor langsung pasti kan penciptaan lapangan kerjanya juga berbeda ya. Kemudian belum lagi yang nggak punya kapal, nggak punya sawah, artinya buruh tani atau buruh kapal. Nah, itu berapa persen? Artinya kalau negara nggak mampu merumuskan kebijakan yang memang berpihak pada masyarakat yang masih tinggal di agrarian, ya ekonomi akan terdampak. Jadi memang NU harus punya kesadaran di para pengurusnya untuk juga memastikan agar kebijakan negara terhadap sektor ekonomi agrarian, laut, itu memang bagus. Walaupun menurut penelitiannya Hasan bahwa Indonesia juga makin beresan menjadi lebih modern ya, industrial. Tapi kan tetap jumlahnya besar sekali. Kalau kita saksikan sekarang namanya pengangguran terbuka atau orang-orang yang kerja paruh waktu, itu sebagian kan masih buruh tani. Jadi orang yang kerja kalau hanya masa tertentu, masa panen, tapi nggak dianggap pengangguran. 1 tahun terakhir naik itu. Nah, iya kan? Nah, NU harus punya kesadaran bagaimana ekonomi yang berbasis agrarian ekonomi atau kelautan atau apa itu memang maju karena memang tanah kita masih relatif luas ya. Ya di Jawa mungkin udah padat, tapi kan dibanding banyak negara lain gitu maksud saya. Dibanding mana? Nah, kalau negara nggak punya orientasi ke sana, ya berat. Kita udah berpuluh-puluh tahun ini sejak saya masih remaja, ibaratnya petani itu ngeluh mulu dan katanya ada kebijakan subsidi, tapi kan subsidi pupuk ke perusahaan pupuk. Sehingga kayak kebijakan subsidi BBM, bahwa kita membeli BBM harga sekian itu karena disubsidi, kalau nggak disubsidi harga BBM lebih mahal. Kita membeli pupuk sekian itu karena disubsidi, kalau nggak disubsidi lebih mahal. Subsidi ini kan jatuhnya itu ke Pertamina dan ke perusahaan pupuk. Pada dasarnya nggak ke petani langsung. Kebijakan ini udah berpuluh-puluh tahun yang nggak menimbulkan kemajuan. Sementara di sini nggak ada inovasi apapun di pertanian. Tapi Mas Safik, menurut saya kalau kita kembali kepada pembicaraan awal tadi, disitulah tugas kepengurusan NU, elit-elit NU untuk mendesakkan agenda itu. Karena kalau kita mau bicara transformasi nih, bicara bagaimana mengubah sebuah keadaan secara masif, itu banyak yang harus dilakukan. Tentu yang pertama itu mindset, yang kedua tentang strategi. Ya kalau strategi itu misalnya begini, tadi Mas Safik punya concern warga NU banyak tinggal di pesisir sehingga perlu sektor kelautan yang diperkuat, tinggal di desa sehingga sektor pertanian yang harus diperkuat. NU sendiri harus mendesakkan program-program tematik yang memperkuat keberadaan atau memberdayakan warga kita di pedesaan maupun di pesisir. Di sisi lain inisiatif-inisiatif kita juga harus konsisten. Yaitu konsistennya misalnya begini, ya kita harus membuat UNU itu jangan belajarnya filsafat terus, jangan humaniora terus. Jadi harus mulai berani untuk masuk kepada
jurusan-jurusan STEM. yang lebih praktikal. Teknologi terapan. Iya, teknologi terapan di bidang pertanian, di bidang kelautan dan sebagainya. Kita butuh PBNU ke depan berani mendorong isu-isu tematik berdasarkan kebutuhan sektoral yang tadi disampaikan Mas Hafik. Coba misalnya PBNU punya proposal yang solid, ya berdasarkan surveinya Alfara, penduduk NU 60% adalah profesinya di sektor pertanian, titiknya di mana saja di mapping dan itu dijadikan proposal ke negara untuk kemudian melalui Departemen Pertanian, Departemen Kelautan betul-betul mengawal dan fokus kepada pengembangan kapasitas ekonomi kita. Itu problemnya Mas, lagi-lagi bahwa penguasaan kita, saya kira sebagian besar kita di pengurusan memang terhadap sektor non keagamaan itu kecil. Lemah. Dan sensitivitas kita juga lemah. NU kita tahu misal beberapa kali, kalau terkait ada kebijakan yang itu berdampak langsung pada pesantren atau madrasah, kita pasti akan speak up. Cepat. Dulu zaman Nadiem Makarim kita masih ingat kan, ada kebijakan sekolah sore apa-apa Oh, yang iya, akan iya, berdampak iya, pada iya. madrasah diniyah. Iya, iya. Itu seluruh pesantren kan itu langsung karena itu memang dunianya warga NU. Oke. Dunianya pesantren. Pesantren Interest tiang-tiangnya terbesarnya NU. ternyata itu. Betul. Nah, gitu. Nah, tetapi begitu ada kebijakan yang pada dasarnya akan berdampak pada kehidupan warga NU, tapi tidak menyangkut dengan isu atau kepentingan sosial keagamaan, sensitivitasnya sangat-sangat lemah. Mungkin makin banyak pengurus yang menyadari, tapi nggak cukup tergerak untuk menyuarakannya seperti kalau menyuarakan terkait kebijakan pendidikan Ya. terkait madrasah atau pesantren. Nah, itu loh. Jadi ya itu ada tantangan-tantangan internal Termasuk yang juga misalkan dihadapi. birokrat kita, ASN kita yang di kementerian-kementerian yang non terkait agama juga sedikit sekali. Ya, sangat sedikit. Sangat sedikit. Di kementerian katakanlah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Karena dari awal interestnya nggak di situ. interestnya nggak sih? Macam-macam karena interestnya tidak di situ dan kemudian dipersepsikan jadi kita tidak punya kemampuan di sektor-sektor yang justru Iya, punya daya angkat. Iya, iya, iya. Bayangkan kita ini kalau secara tradisional ya jatah menteri-menteri untuk NU itu menteri desa tertinggal, Sosial, menteri sosial, sudah tertinggal budgetnya paling kecil. Ya kan? Bagaimana konsepnya mengejar ketertinggalan, bensinnya sedikit, mobilnya kecepatan rendah, sopirnya seadanya. Betul nggak? Tapi kita tidak pernah mendesakkan itu sebagai sebuah agenda kuat. Iya. Namanya daerah tertinggal ya kita pingin ada afirmasi budget dari pemerintah dong lebih besar. Seolah-olah Menteri Desa Tertinggal itu dulu dibuat untuk pos representasi NU. Karena Ya, banyak lewat yang PKB. tertinggal. Karena lebih mengenal ketertinggalan. Tapi ngomong-ngomong soal ini Mas, sampai kan hari-hari berada di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin kesejahteraan ini tidak semuanya kan ada Mas Mantri sudah sejahtera ini kayaknya. Ya itu 0, Iya, 0,sekian Saya- persen. Persepsi. Ya, persepsi. Nah, ini di lingkungannya sampean ini saya mau ngecek. Memang orang-orang di lingkungan hari-hari Mas Mantri itu orang NU-nya sedikit ya. Ya kalau berdasarkan survei kalau itu bicara NU background gitu, maksudnya backgroundnya dari pesantren sih mungkin kurang dari 20% ya lingkungan saya yang dari NU. Tapi kalau bicara amaliyahnya NU ya beberapa mereka menjalankan. Misalnya ya kalau keluarganya meninggal ada tahlilan sekali itu kalau di surveinya Pak Hasan kan itu dijadikan sebagai salah satu parameter bahwa mereka mengakui secara amaliyah afiliasinya ke NU. Oke. Terus kemudian apa sih yang menyebabkan dari tradisi kita kok seolah-olah kita menjadi minoritas di lingkungan yang elit di situ secara kesejahteraan atau finansial? Kalau kita tarik Ya. kalau kita tarik lagi-lagi kan tadi digerakkan oleh mindset. Oke. Mindset cara berpikir. Kalau teman-teman NU yang kemudian tumbuh besar dari lingkungan pesantren terus kemudian sudah itu tadi menerima segala yang dia punya kan tidak ada insentif atau intensif.
insentif sosial yang dia dapat ketika dia melakukan mobilisasi vertikal secara ekonomi. Bagaimana mungkin seorang tumbuh menjadi kaya tapi kemudian malah terasing dari lingkungan asalnya? Kan enggak, kalau dia kemudian terasing atau tidak diterima, dia pasti tidak akan melakukan mobilisasi secara jauh. Dia cukup aja. Jadi ketika cukup dia berhenti atau paling enggak memperlambat. Dia begitu udah sampai manajer atau senior manajer dia bilang udah cukup, alhamdulillah saya akan balik bangun pesantren lagi. Padahal beberapa orang ini kita butuhkan untuk tetap maju terus menjadi penyerang untuk membuka space yang lebih luas. Space dalam konteks struktural karena dia jadi pejabat dia bisa membawa teman-teman NU untuk masuk ke struktural atau space dalam konteks akumulasi kapital. Tapi itu kan tidak terjadi. Makanya kalau mau membongkar dalam konteks jangka panjang memang harus ada Basul Masail lagi untuk kemudian bagaimana secara tegas mengatakan bahwa perjuangan jalur akumulasi kapital ini juga bagian dari nilai NU di era modern karena itu punya dampak terhadap sustainability atau keberlanjutan organisasi ini. Tapi itu kan mungkin lagi-lagi orang ngomong itu kan mantri itu mata duitan, takutnya kan orang begitu lagi bisa salah lagi. Saya ini udah termasuk moderat soal duit karena ya bergaul dengan teman-teman. Termasuk moderat karena karena bergaul dengan teman-teman nggak punya duit. Justru kita itu mengamankan Pak Mantri. Dia nggak sepenuhnya mencerminkan lulusan ekonomi UI. Kita ini menjadi penyelamat Pak Mantri. agar Ya kalau kita nggak temani dia bisa kemana-mana. bisa terlalu kaya. Bisa terlalu kaya. Tapi gini, mungkin kita sekarang menurut saya soal NU satu hal ya nanti teman-teman sudah bisa mengambil ke benang merah bahwa apa sih yang harus diperjuangkan oleh teman-teman NU muda, baik dalam konteks struktural, dalam konteks kultural, untuk menjaga bahwa NU bukan hanya kuat secara identitas keagamaan, tetapi juga real memberi impact kesejahteraan secara ekonomi buat masyarakatnya. Tapi yang kemudian mempengaruhi konteks yang kita bicarakan ini adalah soal ruang tumbuh. Ruang tumbuh itu ya pemerintah. Ekosistem kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apakah cukup friendly dengan NU dan dengan PR-PR jangka panjang NU atau hanya sekedar terus menjadikan NU dengan begitu datang ke acara Harlah 100 tahun presiden datang udah warga NU udah seneng atau memang harus membawa paket yang lebih sistematis. Ini harus nanya ke Mas Safik karena Mas Safik bagaimanapun kan teman lamanya Pak Prabowo. Teman lamanya Pak Prabowo. Ini tadi catatannya NU kan banyak nih Mas soal kesejahteraan terutama ya. Tadi kita ngomong itu. Ini di pemerintahan sekarang ada peluang buat shifting atau ada, tadi kan kata kuncinya adalah kalau mau mendorong kesejahteraan warga NU maka kebijakan yang harus didorong. Seberapa optimistis di pemerintahan sekarang ini? Anda bertanya pada orang yang salah. Saya nggak lihat bahwa kebijakan pemerintah. Karena dia paling tahu ini soal. Sekarang kita saksikan ya. Mas Safik itu hanya optimis soal Arsenal. Jadi kan ada ungkapan ya, hanya kaum paranoid yang survive gitu. Jadi selalu waspada gitu. Saya itu mewakili mereka yang selalu waspada, bukan skeptis gitu. Karena kehidupan pribadi saya nggak pernah skeptis. Tapi kalau ngomong negara memang sering skeptis. Antek asing ini. Antek asing. Kita sekarang melihat ya bahwa kita problem mungkin banyak ada banyak yang sudah menulis bahwa pada dasarnya kita ada penurunan kelas menengah. Jadi kelas menengah yang relatif aman menjadi kelas menengah rentan. Ya. Sebagian besar itu. Memang bahwa mereka yang berada di garis kemiskinan itu udah nggak nyampe 10%, katanya 9%. Nah, saya nggak tahu data terakhir, saya bisa menceritakan. Tapi bahwa kelas menengah rentan kita besar. Bahkan kelas menengahnya aja, Asal pernah bilang juga, pernah menulis juga. Kelas menengahnya itu sekarang levelnya udah banyak sekali yang makan tabungan. Nah gitu kan, makan tabungan artinya penghasilannya menurun karena sesuatu hal, entah karena PHK atau karena penghasilannya tetap tapi kebutuhannya naik. Kan? Sekolah dan segala macam kan gitu-gitu. Nah dengan kondisi seperti itu
saya kan tidak melihat ya bahwa ada kebijakan pemerintah yang berusaha berusaha memecahkan problem-problem ini. Gimana orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu keluar dari garis kemiskinan. Oke. Bagaimana kelas menengah rentan yang jumlahnya besar sekali itu naik ke kelas menengah mapan. Bagaimana kelas menengah yang relatif mapan itu tidak lagi makan tabungan misalnya. Kalau kelas atas kan nggak usah kita bahas. Ya, Nah gitu, mau apa yang terjadi mereka aman. Gitu, mereka bisa pindah negara bahkan gitu kan. Saya nggak melihat. Sekarang pemerintahan Prabowo, Gibran, prioritasnya MBG. Saya 2 hari yang lalu menulis di Facebook. 335 triliun saya baca untuk MBG. MBG ini nggak memecahkan problem-problem yang tadi saya garis bawahi. Nggak memecahkan problem extreme poverty, nggak memecahkan problem kelas menengah rentan, dan nggak memecahkan problem berkurangnya tabungan kelas menengah ini tadi. Itu duit besar sekali kalau dialokasikan ke tempat lain. Nah di situ. Sementara tadi juga saya bilang bahwa warga NU mungkin ibarat kalau ditanya apakah anak-anak warga NU butuh dikasih makan oleh negara? Menurut saya tidak. Warga NU lebih butuh misalnya para petaninya itu dikasih hasil riset agar bertani sehingga kompetitif atau produktivitasnya naik seperti para petani Thailand atau petani Vietnam. Misalnya seperti itu. Warga NU butuh mereka yang tadi cuma lulusan SMP atau sanawiyah itu bisa nyampe aliyah atau bahkan kuliah, atau warga NU yang mungkin karena nggak punya tanah tapi memiliki skill yang relevan dengan dunia industri yang katanya mau dibangun oleh negara. Sekarang beasiswa itu diprioritaskan untuk STEM, jadi beasiswa untuk studi humaniora, apalagi studi keagamaan gitu ya, itu mungkin hampir nggak ada atau kecil sekali. Nah, mungkin udah benar. Kira-kira berapa banyak warga NU yang akan terangkat karena itu? Sementara ada 335 triliun yang dihabiskan. Belum koperasi dia 138 triliun. Gitu loh. Menteri koperasi desa itu ya itu kan ya teman, tapi saya nggak yakin juga program itu akan bisa menghasilkan sebuah unit-unit ekonomi yang akan mendongkrak ekonomi desa, yang membuat terobosan inovatif. Saya tidak yakin. Itu hanya akan mengulang KUD zaman dulu. Total 400 triliun. Dengan problem sekian banyak yang harusnya prioritas untuk jangka panjang. Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat bahwa pemerintahan hari ini juga akan membantu NU untuk memecahkan problem yang dialami sebagian besar warga NU. Sementara kita sebagai NU mungkin ya tadi, kita cukup seneng kalau kayaknya deket sama pemerintah. Acara dihadiri Pak Prabowo. Saya nggak tahu karena harilah kemarin nggak dihadiri ya. Moga aja kita bisa berani lebih kritis gitu kan. Nah, kalau saya kan dari dulu ya akan berusaha kritis tapi nggak atas nama PBNU. Tapi kadang-kadang sama teman-teman wartawan kan tetap ditulis sebagai ketua PBNU. Ada ini nggak Mas? Dari kebijakan struktur tadi kan ada 400 triliunan yang kira-kira tidak dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan itu ya. Belum lagi nanti ditambah iuran di BOP itu 16 triliun loh itu. 16,5 triliun. Ya saya melihat gini ya. Memang isu soal kelas menengah tadi ya. Soal kelas menengah itu jadi isu besar sejak Pak Prabowo itu menjadi presiden. Tapi belum pernah sekalipun saya mendengar misalkan Pak Prabowo membuat satu statement kebijakan untuk mengatasi problem soal kelas menengah. Ya, kalau kita lihat di semua negara, mesin pertumbuhan ekonomi itu selalu kelas menengah. Selalu kelas menengah. Kalau kelas menengahnya tumbuh, maka perekonomian juga tumbuh karena mereka memang sangat suka dengan belanja. Kalau kelas menengah, kalau mengeluarkan uang, spending akan jatuh ke kanan kiri. Iya. Kalau kelas atas spendingnya ke atas, Pak. Betul Pak Menteri. Betul. Itu. Nah, sehingga problem soal ekonomi ini itu menurut saya sangat problematik. Maka kemudian banyak ekonom mengatakan kalau mau visi Indonesia Emas 2045 itu tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya kayak begini terus. Misalkan gini, kan salah satu syarat kita keluar dari middle income trap itu kan pertumbuhan ekonomi harus di atas 8%. Nah sekarang ya Pak Menteri mungkin lebih paham sebagai lulusan ekonomi. Kalau kita pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, selama 10 tahun terakhir kan segitu terus. Kita tidak akan pernah bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
Dan apakah kemudian pertanyaannya MBG juga menyumbang pertumbuhan ekonomi juga belum jelas. Koperasi KUD juga belum jelas. MBG menciptakan lapangan kerja, tetapi dengan 335 triliun nggak sebanding. Betul. Daya ungkitnya bisa lebih besar kalau dipakai untuk Hal lain. hal lain Iya. maksudnya gitu. Ya MBG tetap penting tapi tidak perlu semasif itu. Saya mau tambahkan juga. Jadi tadi sebelum mulai acara ini kita bicara soal pidato Pak Prabowo hari ini. Saya kebetulan sepanjang jalan saya mendengarkan. Saya tuh terus terang sangat agak ini ya, kasihan ke Pak Prabowo. Karena dia itu orangnya sangat melankolis, Oke. sangat mudah tersentuh dengan orang susah di bawah. Tetapi memang memori dan apa yang beliau ingat adalah soal kesusahan orang bawah saja. Sementara kalau kita bicara transformasi struktural secara ekonomi, yang harus disentuh itu banyak hal. Kalau bicara sasaran, tadi Mas Safik dan Mas Hasan sudah menyampaikan, sasarannya bukan hanya masyarakat bawah. Kalau mau bicara mempercepat pertumbuhan ekonomi, mesin terbesar itu adalah di kelas menengah. Karena bukan saja mereka punya kemampuan dalam konteks kualitas sumber daya manusianya lebih tinggi, tetapi mereka juga bisa mengadopsi hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju menjadi negara maju. Negara maju itu harus dihasilkan pertumbuhannya dari industri bernilai tambah tinggi. Jadi ya modernisasi pertanian, modernisasi proses di industri kelautan, terus bagaimana membuka kawasan industri berteknologi tinggi. Itu yang siapkan teman-teman kelas menengah. Ya. Kalau kita membuat atau menghabiskan sebagian besar budget kita untuk MBG, apakah itu berhasil? Berhasil. Tetapi daya dorongnya tidak sebesar kalau itu dipakai untuk sebagian mengedres masalah-masalah di kelas menengah. Kalau teman-teman perhatikan Pak Prabowo ini dalam pidato-pidatonya persis seperti yang di capture Pak Hasan dan Mas Safik, hanya mengedres dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Kelompok menengah yang menjadi mesin ini belum mendapat proposal yang cukup dari pemerintah. Misalnya, sebenarnya kelompok ini butuh diberi kredit murah. Banyak loh anak-anak muda itu yang membuka lapangan kerja, hari ini tidak pernah menjadi objek pembicaraan kebijakan pemerintah. Soal kemudian koperasi unit desa, itu juga arahnya langsung ke grassroots, bukan ke kelas menengah. Karena kelas menengah itu tinggal di kota-kota kecil dan kota-kota besar. Nah ini yang kemudian menurut saya Pak Prabowo harus segera menangkap orang-orang yang bisa menjadi playmaker. Bagaimana menjembatani niat baik dia itu, hatinya yang sangat halus itu ke dalam delivery yang bagus di level kebijakan. Ini penting banget, kita khawatir, saya terus terang khawatir waktu kita habis. Karena yang disampaikan Pak Hasan, kelompok kelas menengah ini bukan hanya soal kesabarannya yang pendek, tetapi juga mereka ini begitu nanti, kelas menengah ini rata-rata anak muda kan? Anak muda. Nanti begitu era di atas 2035, mereka udah akan bergeser ke menuju kelompok non-produktif mungkin. Nah ini bahaya. Ketika kita menyadari, misalnya, oh ya, yuk kita address anak-anak muda ini. Lapisan kelompok produktif ini udah mengecil dalam 5-10 tahun ke depan. Bonus demografi kita itu sebenarnya kan sekarang. Sekarang. Kita ini punya banyak orang muda sampai 2035. yang Sampai siap 2035. kerja, punya tenaga. Beda dengan misal beberapa negara kayak Jepang ya, yang menua gitu kan, sehingga mereka harus mendatangkan orang dari negara lain untuk mengerjakan banyak hal. Nah, kita ini stok orang yang sanggup bekerja, umur produktif sekarang masih besar sekali. Tapi sekarang problemnya tenaga besar ini lapangan pekerjaannya terlalu sedikit dibanding stok tenaga kerja yang ada. Kelas menengah NU itu banyak Mas ya? Ya maksudnya orang NU yang berada di kelas menengah. Ya hampir sama dengan, ya mungkin ya banyak secara absolut number ya, tapi secara persentase mungkin enggak. Terhadap total populasi NU ya pasti kecil. Saya nyambung yang tadi sampaikan Mantri ya. Ini soal kenapa kelas menengah itu penting dan menjadi tulang punggung tidak hanya hari ini tapi juga masa depan. Kalau kita bicara misalkan apa yang terjadi di Jepang hari ini, apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di Cina, di Singapura juga.
mereka kan seperti Syafiq bilang tadi, jumlah penduduk usia tuanya sekarang besar. Tingkat penambahan penduduk rendah. Yang besar itu ada di kelompok usia dewasa. Tapi perlu diingat, mereka memasuki aging country itu ketika status negara mereka itu sudah negara maju. Dan negara maju. Sudah maju, Iya, sudah kaya. sudah maju. Sudah maju. Nah, bayangkan ketika nanti di 2045 ya, ketika usia penduduk kita itu Menua. dan itu pasti terjadi. Kita menua. Sementara status negara kita hanya kayak begini. Ah, Gimana kita memberikan kita berdoa pelayanan untuk gitu. bilang Kehilangan momentum. Jadi daya angkatnya yang sebesar era sekarang ini udah nggak ada lagi. Karena Jadi mesinnya nggak jangan ada. sampai kita ini tua sebelum kaya. Ya, setuju. Di podcast sebelumnya itu usia untuk berusaha keras itu sampai umur 45. udah telat berarti. Udah telat diterima aja udah. Setelahnya slow living pilihannya. Makanya saya ketika mendengar pidato Pak Prabowo dulu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus 8%. Iya. Itu saya sangat senang. Secara Iya, konsep bener itu. Bener Iya. itu. Tapi kok eksekusinya enggak itu masalahnya. Iya, banyak orang bilang ini antara pidato dan deliverynya itu sering sekali bermasalah. Kalau nggak mau bilang selalu bermasalah ya. Saya kalau urusan pidato itu Pak Prabowo udah setengah aktivis ya. Oke. Mempermasalahkan kesenjangan, korupsi, dan macam-macam gitu loh. Tapi menurut saya kan tidak tercermin dan tidak dirasakan. Nah, itu yang PR pemerintah saya kira. Apalagi sekarang perekonomian kita kan lagi babak belur lah ya. Kemarin BI, kepala BI turun, OJK turun. Itu dampaknya kayaknya ke kelas menengah atas itu lagi goncang-goncangnya itu. Ke kita juga. Ke Anda juga. Saya enggak. Enggak. Mas Pantris mau mengatakan sesuatu? Agak lesu nih kalau agak susah ya. Tapi begini, memang dalam situasi krisis seperti yang terjadi di pasar saham hari ini, sama seperti kita melihat analogi orang yang mengalami pendarahan hebat. Oke. Kalau kita melihat orang mengalami pendarahan hebat, yang dilakukan pertama adalah menghentikan pendarahannya dulu. Betul. Setelah itu baru kemudian kita melakukan evaluasi yang lebih struktural lah. Apakah evaluasinya itu mengganti orang dan sebagainya. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi ketika sedang terjadi pendarahan hebat maksudnya pendarahan ini terjadi shock lah di pasar modal dan sementara sih baru di pasar modal itu kemudian pemerintah melakukan langkah saya nggak tahu nih apakah pemerintah atau situasi yang diciptakan sehingga beberapa orang mengundurkan diri. Sebenarnya di bayangan ideal saya ya orang-orang itu akan kita kasih atau akan tetap kita mundurkan, tetapi mereka harus kita beri waktu untuk membereskan Memperbaiki. situasi dulu. Pertama mereka lebih mengerti situasi. Ya. Kedua, perubahan yang terlalu cepat juga kadang-kala responnya itu diterima berbeda oleh masyarakat. Jadi Tujuannya kan, yang kemarin tuh brengsek semua, kita mau ganti yang baru. Ya kalau pola pikir masyarakat seperti itu mungkin akan cepat ditangkap. Tetapi yang sering terjadi di situasi masyarakat kita yang belum terlalu dinamis, belum pernah punya sejarah penggantian pejabat yang masif, itu orang mikir ini sebenarnya ada apa ya? Ada apa sih? Dari fenomena yang muncul jangan-jangan ada fenomena lain yang lebih berat di belakangnya. Karena teman-teman harus ingat, ketika terjadi krisis ekonomi 97 tidak ada penggantian atau kemunduran pejabat yang masif seperti ini. Yang ada waktu itu Di krisis 2008 ekonomi juga sama. terus 98 sudah bergerak dari krisis pasar uang menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis politik, baru menteri-menteri turun. Ketika sudah terjadi krisis politik. Kalau sekarang nih krisis saham ini sebenarnya kalau kita bicara ya kedalamannya terhadap proses ekonomi, saham itu ya tidak selalu mencerminkan sektor real, tetapi kalau tidak ditangani secara cepat, secara tepat, krisis komunikasi ini bisa bergerak menjadi krisis yang memukul psikologis masyarakat, soal ketidakpercayaan dan sebagainya. Betul. Cuma memang kalau kita lihat hari ini kelihatannya pemerintah mulai sudah agak kalem merespon. Jadi beberapa orang sudah duduk dan mengirim pesan yang tidak sangat
overreaktif gitu. Jadi pemerintah akan mengambil langkah-langkah terukur gitu seperti itu. Sorry ini jadi terlalu mikro, tapi memang ini akan mempengaruhi agenda-agenda yang lain. Ya, Kira-kira Agenda-agenda krisis saham ini besar. dampaknya terhadap NU apa? terhadap Iya, 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 iya. Nah, dampak yang besar sih bukan terhadap NU tapi terhadap bendera PBNU. Saya rasa Jadi- kalau jadi segala karena berapa tadi ini? sebelum dimulai sudah ngecek kan. Nggak, kalau secara sektorial itu transmisi dari saham ke sektorial itu jauh. Ya. Yang kadang-kala dampaknya besar itu kalau krisis nilai tukar. Karena Oh, orang iya, bilang, iya. wah nilai tukar tinggi kita di desa nggak akan kena. Ya kena. Ya. Karena kalau dolar naik, barang. impor Minyak naik. tempe, Impor, ya. apa kedelai naik, pasti di bawah naik. Daging naik, di bawah naik. Ya. Minyak naik, orang-orang Semuanya kena naik. naik. Dan yang salah yang kadang-kala salah, karena gaya konsumerisme masyarakat kita, orang tinggal di desa tetap aja samponya apa Sunslick, terus Head and Shoulders atau Pantene, itu kan produk-produk yang semua terhubung langsung atau terpapar Ya, kenaikan kurs. Ya. Masaknya tetap bisa bayam, tempe, Nah. terus garam, nangkep ikan di sungai. Tapi begitu sampo, begitu motor, begitu mobil, itu semua terkena imbas dari kenaikan kurs. Jadi maksudnya pemerintah betul-betul harus hati-hati. Ya, Gonjang-ganjing saham ini hanya menambah luka kelas menengah. Kelas menengah yang tadi dibahas soal ketiadaan proposal dari pemerintah untuk menaikkan atau menjaga keamanan kelas menengah. Mereka itu kan sekarang karena sektor real lesu, Mas. Iya. Banyak berinvestasi di cryptocurrency, di pasar saham. Di cryptocurrency juga kepukul, begitu mereka pindah ke saham sekarang terpukul. Betul. Ini Emas terpukul lagi. ke emas terpukul lagi. Ini betul-betul warning. Bukan buat orang NU, karena orang NU kebanyakan ada di sektor real. Tetapi buat pemerintah hati-hati mengadres permasalahan ini. Soal ini kan udah panjang ya. Soal MBG saya setuju tetap jalan. Alokasinya menurut saya yang harus Tapi menurut saya gini ditinjau juga ulang. Pak Mantri. Hmm. Ini juga menurut saya isu yang penting bagi warga NU karena soal investasi di kalangan anak muda NU juga Pasti besar. mulai Iya, ada. iya, iya. besar. iya. Dan Contohnya Teman-teman host saya- ruang publik. ruang publik Ya. juga. Makanya saya lihat podcast kali ini tidak terlalu kurang lucu. Iya, kurang ini. Kurang lucu karena Kurang lucu, bosnya ya. memang lagi. Karena suasana kebatinan. Suasana kebatinan ini Iya. berat. Makanya tadi kan ini yang ditanyain ini duit terus gitu. Mewakili. Iya, iya. ini. alam bawah sadar Alam bawah ternyata. sadar. Alam bawah Iya, sadar. alam bawah sadar. Tadi Penuh. sudah bikin kisi-kisi Nah, berbeda. padahal 100 tahun ini tuh banyak sekali ya Iya, gitu iya. kan. Kenapa hanya soal ekonomi? Ya di jalan tadi udah dipikirin terus ini. Pindah kemana lagi? Udah bilang, kemarin saya nurutin sarannya Om Mantri. jadi tadi Hamzah itu nanya, ternyata kepikiran juga ya Sam. Saya bilang yang kepikiran sih bukan tentang saya sendiri. Ini banyak orang yang sahamnya turun terus WhatsApp saya, hancur semua. Mas, tadi apa, Mas? Apa tadi? Yang terakhir itu apa tadi itu? Ya, gini kan banyak sekarang anak-anak muda kita, anak-anak NU itu yang melek juga soal keuangan. Literasi keuangan juga Iya, mulai iya, tumbuh gitu. Dan mereka sekarang juga mulai investasi di beberapa instrumen. Betul. Sebenarnya kayak ya saham, emas dan macam-macam. Nah, mereka juga perlu dikasih kesadaran ini bahwa investasi itu juga ada resikonya gitu loh. Pasti, Mas. Iya. Baru nyadari hari ini. Jangan kemudian tahu resikonya, terus kemudian dia lari dari saham, balik ibadah lagi. Pak Iya. Menteri. Ya, itu juga khas NU juga. Apa-apa, lebih rajin ibadah dapat pahala. Iya. Nah, kalau pahala dunianya nggak dapat, pahala akhiratnya dapat. Iya. Kalau banyak posting solo living habis kena saham. Kata orang sekarang itu, kalau postingannya makin bijak-bijak sekarang, Iya, iya, itu pasti kena merah itu. Oke. Enggak, kalau kita ini udah mampu menertawakan diri sendiri. Iya, iya. Pernah zaman itu kripto gitu kan. Kripto lagi crash gitu kan. Ah. Terus saya pernah nge-tweet. Jadi udah jadi kamu hilang berapa gitu-gitu Iya, sambil iya. ikon ketawa. Terus ada
ada akun ini ngomentarin, gini mental orang Indonesia, senang lihat orang lain susah gitu. Dia nggak tahu bahwa saya mungkin main kripto lebih banyak dari dia. Gitu. Kita ini menertawakan nasib diri sendiri, bukan menertawakan orang lain. Nggak, jadi ada memang saya pernah baca begini, jangan pernah anggap enteng orang yang bisa melakukan apa-apa sendiri. Berarti dia memang sudah tidak pernah takut kehilangan apapun. Jadi udah ini Pak. Dunia fana itu. Itu dunia fana. Jadi Dunia fana. problemnya kan kalau saya hilang kan nggak ada yang komplain, nggak ada yang Iya. nanyain, Iya, iya, nggak ada yang menganggap salah keputusan Iya, saya. Nah kalau Rozali atau Saya Hasan kan, saya sudah mendengar itu sering sekali. kalau kalian kan pasti ada yang evaluasi ya tuh. Udah dibilang bulan kemarin, nah gitu kan. Kalau saya nggak ada yang Iya, iya. evaluasi. Jadi Karena setiap kali harus meyakinkan bahwa memilih sendiri itu keputusan benar. Jadi orang itu sekarang tidak mencari kebenaran, Iya, mencari pembenaran. Tenang, nanti rebound lagi. Oke. Ya, saya satu hal gini. Ya. Ya soal NU ya, warga kita ini. Ya. Mungkin kenapa NU ya warganya kayak begini terus dan tidak ada tuntutan ya karena memang warga kita dulu itu warga yang penerimaan, Pak. ya, Saya pikir. Oke. Jadi tidak banyak tuntutan terhadap ya Sak PBNU. Madio tadi. Sak Matio. Tidak hanya terhadap kehidupan tapi juga kepada PBNU. Iya, iya. Nah, tapi sekarang dengan ya informasi dan segala macam kelas menengah NU tumbuh, itu kan menumbuhkan warga NU yang kritis. Ya. Tidak hanya terhadap negara, tidak hanya terhadap pemerintah, tapi juga kepada organisasi. Oh iya. PBNU gitu. Organisasi dituntut hadir. Hadir. Ya, tidak hanya kemudian bikin acara besar, terus kemudian mengundang banyak orang, terus tapi so what? Ya. Sekarang soal Board of Peace ini aja ada petisi dari anak-anak muda itu. iya. Betul. Itu mungkin tidak pernah terjadi di Betul. era dulu. Iya, betul. Bagaimana masyarakat atau jamaah melakukan apa namanya komplain secara terbuka kebijakan dari struktur. Dalam hal ini apapun struktur ini kan isinya di dalamnya adalah kiai-kiai kan Iya, gitu. iya, iya. Sekarang terjadi secara terbuka. Ya, ada dua faktor saya kira ya. Satu memang otoritas yang saya kira melemah atau menjadi lebih egaliter dalam tanda kutip, gitu kan. Yang kedua juga urusan kepercayaan. Zaman Iya. dulu mungkin bahwa siapapun yang jadi pengurus NU itu memang otoritasnya karena berbagai faktor ya, karena kredibilitas moral, karena keilmuan, ya udah dipercaya apapun keputusannya, masyarakat ikut. Derek kiai lah pokoknya. Gitu, gitu kan. Yang kedua juga memang masih sangat dipercayai. Ya dua hal, jadi percaya dalam konteks kredibilitasmu, dalam dipercaya dalam konteks kompetensi keilmuan. Nah sekarang kita harus mengakui bahwa seiring dengan juga banyak sekali warga NU yang banyak yang pinter gitu kan. Mau yang bisa baca kitab kuning, mau pinter soal organisasi, politik, ekonomi macam-macam, sehingga juga pengurus yang ngurusin organisasi itu tidak lantas dia punya leverage lebih ketimbang yang bukan pengurus. Iya. Nah, yang bukan pengurus bisa memandang juga bahwa pengurusnya juga nggak lebih pinter, bisa salah sehingga Iya, bisa iya. dikritisi. Nah, di situ belum lagi ada faktor kepercayaan. Saya kira konflik-konflik kemarin juga mempengaruhi ya, bahwa ada krisis kepercayaan terhadap sebagian warga terhadap kepengurusan. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi itu yang terjadi yang saya kira ya memang harus disadari. Tapi tadi bahwa apa yang digarisbawahi Hasan krusial sekali. Sekarang warga itu juga memang nggak cukup bahwa ngurusin NU itu menggalakkan kegiatan keagamaan. Tapi juga harus hadir untuk memperjuangkan Interest. kepentingan warga yang di warganya. sektor-sektor yang lain, bukan hanya urusan pesantren, madrasah, masjid, tapi juga urusan ekonomi, gitu kan, urusan kebijakan politik, Iya. urusan demokrasi, urusan apa? Karena memang 100 tahun NU kan mengajari banyak hal bahwa kehidupan kita dipengaruhi oleh banyak sektor, Iya. nggak cuma Iya, iya. hanya Iya, dipengaruhi oleh kebijakan keagamaan saja. Nah, itu memang tantangannya. Sementara ya PBNU juga dengan segala keterbatasan. Nah, tetapi kan PBNU itu leverage politiknya kuat. Kuat sekali. Artinya kalau PBNU itu punya kesadaran untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan negara yang baik, dampaknya akan ke warga NU. Artinya ya PBNU itu ya tidak harus berdiri
sebagai oposisi yang selalu mengkritik pemerintah. Kalau ada kebijakan yang oke ya didukung. Yes. Tapi kalau ada kebijakan yang tidak oke atau merugikan warga, masyarakat, ya harus dikritik juga. Nah, justru kan sikap tawasud itu di situ. Kalau kayak oposisi, PBNU bukan partai, Bukan partai. ya kan? Kalau gue dukung pemerintah mulu, gitu kan? Wah. Nah, itu juga nggak proporsional kan? Seperti itu. Saya kira dari dulu kan NU bisa bertahan karena itu. Iya, iya. Gimana, Mas Kemarin Menteri? jadi kemarin hampir dipecat. Peluang muktamar besok hampir tertutup nih masuk ke pemerintahan. Enggak, saya rasa begitu ya. Kita rindu PBNU yang mampu memberikan atau berani memberikan kritik-kritik konstruktif kepada pemerintah, bukan sekedar untuk membenarkan dalam konteks kebangsaan, tapi juga untuk menjalankan agenda-agenda keumatan kita. Itu tadi di berbagai sektor kita ini kan banyak yang tertinggal, pendidikan, kesehatan. Kita nggak pernah melihat proposal yang dibawa PBNU yang secara basis datanya jelas, tematiknya jelas dibawa ke pemerintah. Lebih yang sering muncul adalah tematik dari pemerintah aja. Oh ya, pemerintah pengen menggerakkan BLK, Kita ikut. semua ngerjain BLK. Kita nggak pernah punya proposal yang bersifat bottom up. Iya. Kita susun terus kita dorong ke pemerintah. Karena itu penting untuk mengcapture potensi maupun hambatan yang ada di lapangan. Dipukul rata pasti nggak bisa, pasti nggak bisa. Iya, iya. Di masa depan PBNU dan juga tokoh-tokoh NU selain mendesakkan orang-orang yang duduk di kabinet, kayaknya perlu punya variasi lain. Ya kadangkala boleh tidak punya orang di kabinet, tetapi in return atau sebagai gantinya atas posisi yang kita sering ambil dalam konteks hubungan dengan pemerintah adalah kita diakomodasi proposal-proposal pembangunan dari PBNU. Gitu ya, kalau saya sih itu aja. Oke. Ya. Saya ingin nambah ya ada dua lah sebenarnya. Satu, ya NU kan punya prinsip ya yang dikenal umum lah di NU. Tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Oke. Kita lihat kebijakan kan simpel aja. Kebijakan itu manutun bil maslahah atau tidak. Kalau tidak ya harus kita ingatkan, kita kasih catatan. Nah, tetapi yang kedua juga kita juga punya prinsip kan, ada saya kira ajaran Islam bahwa ada ungkapan kalau sesuatu itu diserahkan bukan pada ahlinya, yang terjadi ya kerusakan. Nah, jadi artinya kita harus menegakkan prinsip ya kompetensi. Ya. Karena kadang orang niatnya baik, kalau dia nggak kompeten ya nggak bisa saja. bisa. Semua Gagal manajer juga. bola, semua pemain bola pengen menang, pengen mencatat. Tapi kalau dia nggak bisa ya nggak bisa saja. Kan itu. Nah, kalau dua prinsip ini saya kira paling tidak PBN itu selalu mendesakkan dan mengawasi agar kebijakan negara itu manutun bil maslahah, dan agar negara juga mengangkat orang-orang yang benar-benar kompeten. Ya saya kira negara ini bisa baik dan dampaknya pada kebaikan warga NU. Ya, Tapi kalau tidak ya sebaliknya. Oke. Siap. Kita bagus itu sebagai penutup dari forum ini kayaknya. Ya. Tapi memang statement-statementnya mencerminkan klub bola yang didukung. Ya. Arsenal ya kan, Young Gunners membara ya kan, Liverpool slow ya kan, Slow cenderung lemes. Manchester United all money. Iya. Cerita sejarah. Tapi sekarang lagi 5 besar lagi. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak Ya, atas obrolannya yang sangat menarik. Teman-teman, demikian obrolan kita soal 100 tahun Nahdlatul Ulama. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang dimensi-dimensi lain yang terbatas waktunya untuk kita bicarakan yang tidak sempat kita singgung. Tapi kira-kira itulah yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Faktor ekonomi. Jadi lesu memang. Makro, mikro maupun dompet kita semua lesu. Dalam banyak hal. Dan itu memang menjadi tantangan yang umum sekali tadi sebagaimana data yang disampaikan oleh Mas Hasan, misalnya pendidikan kita itu berada di level SMP, SD, lalu kemudian secara ekonomi pengeluaran kita baru 3 sampai 5 juta secara umum, dan ya itu tantangan kita yang harus kita hadapi. Dan semoga di abad kedua ya kita punya proposal yang lebih bagus untuk mengangkat derajat warga kita, warga NU secara lebih luas. Kita tutup sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.